Selamat pagi, ya, puji nama Tuhan untuk AJF Citylink Bandung, ya. Salam hormat, ya, dan bahagia untuk kita semua, secara khusus untuk Pastor Henry Sugiono dan keluarga, ya, dan seluruh tim leadership dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan bisa melayani secara online untuk jemaat Tuhan AJF Citylink Kota Bandung pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Kalau kita masih bisa beribadah pada hari Minggu ini, walaupun masih dalam kondisi online, saudaraku, ya. Yang penting hati kita bersama-sama dengan keluarga kita, kerinduan hati kita untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kita berada di rumah, berada di rumah sakit, berada di hotel, atau di tempat-tempat lain. Kalau hati kita boleh serahkan kepada Tuhan untuk mencari wajah Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Dia. Ya, kita mengucap syukur bahwa 2 bulan ini, dari bulan September dan Oktober, di mana tema daripada kebenaran firman Tuhan berbicara mengenai living in freedom, saudaraku. Hidup dalam kemerdekaan, saudaraku, ya. Hidup dalam kemerdekaan. Saya percaya, ya, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid daripada Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, di mana kehidupan dalam kemerdekaan itu yaitu kemerdekaan dari dosa, saudaraku. Amin. Ya, kita mengucap syukur, dan subtemanya berbicara mengenai the challenge, ya, suatu tantangan, saudaraku. Ya, hidup dalam kemerdekaan dari dosa, ya, untuk suatu tantangan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, mari Bapak Ibu, saya akan ajak kita bisa lihat Alkitab kita, atau kita bisa baca bersama-sama dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudaraku, ya. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, karena iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasan tidak akan tertunda. Sampai di sini, saudaraku, ya. Ya, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di dalam hari-hari ini tidak mudah untuk setiap kita, ya, untuk menjalani kehidupan kita, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai, saudaraku, ya. Ada virus baru, saudaraku, yang terus bermunculan, saudaraku, ya. Tapi saya percaya, saudaraku, kita selalu ada dalam pelindungan Tuhan, dan Tuhan yang selalu boleh memelihara setiap kehidupan kita. Kita terus berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kita kesehatan, saudaraku. Jadi kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan untuk kita mengenal akan kebenaran yang sesungguhnya. Ini penting, saudaraku, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 dikatakan, kamu akan mengenal akan kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth, and the truth shall set you free, atau shall make you free. Ya, di mana kita akan mengenal atau mengetahui akan kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Siapakah kebenaran itu, saudaraku? Ya, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata,
I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father except through me. Dalam arti kata, Yesus berkata, dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku, kata Tuhan. Luar biasa. Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya kebenaran, dan Yesus satu-satunya kehidupan yang bisa membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku ya. Di hari-hari ini kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus tahu mana yang asli. Kalau kita tidak tahu mana yang asli, kita bisa tersesat, kita bisa tertipu, saudaraku. Kita bisa dibohongi ya dengan hal-hal yang palsu yang muncul di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Karena itu ya, tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, yang pertama yaitu tantangan menghadapi pengajaran palsu, saudaraku. Ya, pengajaran palsu. Nah, saudara tahu, saudaraku ya, dia di Indonesia banyak sekali sekarang uang palsu, saudaraku. Ya kan, mirip sekali dengan uang yang asli. Kalau kita cuma lihat sekilas aja dengan mata kasat kita bisa tertipu. Ya, sama tapi sebetulnya tidak asli, mirip, saudaraku ya, mirip tapi tidak asli, saudaraku, alias palsu, saudaraku. Jadi kalau kita tukar, kita pakai itu uang yang palsu, wah, orang tidak bisa terima, saudaraku. Bahkan kita bisa ditangkap sama polisi, saudaraku ya. Jadi hati-hati, saudaraku ya. Demikian juga dalam gereja Tuhan, banyak di hari-hari terakhir ini yaitu pengajaran-pengajaran palsu. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan tadi, dalam 2 Petrus pasal yang kedua, firman Tuhan katakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ya, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas mereka, saudaraku. Jadi di sini kita bisa melihat, saudaraku ya, dikatakan akan ada nabi-nabi palsu yang tampil, yang muncul di tengah-tengah umat Tuhan, saudaraku. Ya, demikian juga dikatakan ada juga guru-guru palsu. Nah, kita akan belajar, saudaraku ya, begitu penting suatu gereja lokal yang kuat di dalam pengejaran akan kebenaran firman Tuhan yang solid. Karena itu saya percaya di mana di dalam kebenaran firman Tuhan juga dalam Efesus pasal yang keempat, saudaraku ya, di mana kita bisa belajar juga ayat yang ke-11 ya. Saya akan bacakan di sini, dikatakan ini firman Tuhan berkata, dan ialah yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 pelayanan jawatan yang Tuhan berikan kepada gereja lokal, saudaraku ya, yaitu dikatakan rasul-rasul, saudaraku. Ya, ada yang jari telunjuk ini yaitu nabi-nabi, saudaraku. Dan yang paling menonjol di antara jari kita, jari tengah ini penginjil-penginjil, saudaraku. Dan jari manis ini yang biasa kita kenakan cincin, saudaraku, kalau kita menikah, ya, ini gembala-gembala. Dan baru yang ini kelingking, saudaraku ya, untuk korek kuping, saudaraku ya. Kalau kupingnya misalnya budek gitu, susah, nggak bisa mendengar dengan jelas, saudaraku, guru-guru. Ini penting. 5 pelayanan jawatan yang Tuhan tetapkan di dalam pelayanan gereja lokal. Dan 5 pelayanan jawatan ini dikatakan untuk mempelengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, ini penting, dipelengkapi dengan 5 pelayanan jawatan ini, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru ini untuk mempelengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, saudaraku, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudaraku, kita dipelengkapi ya dengan
pengetahuan akan kebenaran, saudaraku, dan juga suatu pelayanan yang Tuhan percayakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Sampai kapan? Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kita mencapai the unity of faith, saudaraku. Ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. Pengetahuan yang benar, the knowledge of the sons of God, saudaraku. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, full mature, kedewasaan penuh. Nah, ini penting, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya. Dan dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, ini penting. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, saudaraku, ya, oleh permainan palsu manusia, ya, dikatakan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena itu penting kita menjadi orang Kristen yang dewasa, kedewasaan penuh, full mature in Christ, saudaraku, ya, dipelengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang benar, saudaraku, sehingga kita bisa tahu kalau ada yang palsu. Karena kita tahu yang aslinya, kita bisa bilang, wah ini palsu, saudaraku, ya, yang aslinya ini, saudaraku, amin. Tapi kalau saudara tidak tahu yang aslinya, saudara ketemu dengan palsunya, saudara pikir yang palsu itu asli, saudaraku, ya. Jadi hati-hati, kita perlu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mengucap syukur bahwa gereja kita IJF, ya, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah pelengkapi secara luar biasa melalui pemimpin-pemimpin kita. Kita ada yaitu discipleship journey, perjalanan pemuritan, ya, yaitu come, grow, serve, lead. Untuk kita datang, kita bisa bertumbuh, kita bisa melayani, dan kita bisa memimpin bersama-sama. Dan kita mendapatkan pengajaran-pengajaran rasuli, pengajaran-pengajaran yang solid, saudaraku, dasar-dasar fondasi kekristenan untuk kita membangun suatu rumah rohani, saudaraku, ya, di mana Tuhan berkenan untuk tinggal, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku. Jadi pastikan setiap jemaat Tuhan IJF dimanapun Anda berada, saudara harus masuk dalam discipleship journey atau DJ singkatannya, saudaraku, ya, untuk kita dipelengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang solid, saudaraku. Nah, ini penting, saudaraku, sehingga nanti kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, saudaraku, yang datang mungkin dengan tiba-tiba, ya. Tapi kalau saudara sudah siap, saudara sudah dipelengkapi, ya, dengan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, saudaraku, kalau ada pengajaran yang palsu, saudara tahu, wah ini palsu, karena saya sudah tahu yang aslinya ini. Amin, saudaraku. Nah, ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Karena itu kita mengucap syukur di hari-hari terakhir ini, saudaraku, ya. Seringkali kita, ya, menyadari, ya, bahwa musuh terbesar dalam pengajaran yang sehat itu sesungguhnya bukan dari pengajaran yang di luar, tetapi dari firman Tuhan yang diajarkan menurut tafsiran sendiri atau keinginan pribadi. Hati-hati, saudaraku, ya. Hati-hati, saudaraku, ya. Jangan kita menafsirkan sendiri, ya, atas keinginan pribadi kita. Harus semuanya disesuaikan dengan Alkitab, dengan kebenaran firman Tuhan, pedomannya yaitu the Bible, Alkitab yang ada, saudaraku, firman Tuhan. Jadi sebab itu penting untuk kita mewaspadai hati-hati setiap pengajaran yang diterima, saudaraku, ya. Bahkan setiap pengajaran juga yang kita ajarkan, saudaraku. Jadi setiap perkataan yang disampaikan itu harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku, harus diuji. Ya, ini penting. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, dikatakan, tetapi ujilah roh-roh itu. Ya, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.
Jadi perlu diuji, saudaraku ya. Kita perlu minta kepada Tuhan ada karunia discerning spirit, karunia membedakan roh, ya, yang Tuhan bisa berikan bagi kita pada waktu kita dalam pelayanan kita, sehingga kita tahu mana yang palsu, mana yang asli. Amin, saudaraku ya. Nah, ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Di dalam kita melayani bersama-sama dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi saya percaya, saudaraku ya, gereja Tuhan yang sudah ditetapkan ini, saudaraku, IGF dengan strong foundation, solid foundation, berdasarkan Alkitab, the Bible, saudaraku, dari yaitu pendahulu kita, ya, the founder yang Tuhan sudah percayakan untuk Pendeta Dr. Jimmy Untoro sendiri dengan tim apostolik yang ada, saudaraku ya. Semuanya kita boleh dipelengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap pengajaran itu harus dievaluasi dengan firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar hal-hal yang menyenangkan, yang enak di kuping, saudaraku ya, tetapi mendengar kebenaran walaupun itu kadang-kadang menyakitkan, saudaraku ya. Mungkin membuat kuping kita menjadi merah, saudaraku ya. Tetapi ini kebenaran yang harus kita dengar, saudara, yang bisa membentuk karakter kita, yang mengubahkan pola pikir kita. Kita harus belajar juga untuk menerima. Kehidupan yang menyampaikan menjadi salah satu alat uji, saudaraku ya. Jadi kehidupan kita yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga itu merupakan salah satu alat uji dari setiap pengajaran yang disampaikannya. Jadi penting. Ya, kita harus melihat juga ya firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita itu menguji. Amin, saudaraku. Setiap itu diuji dan firman Tuhan juga mengingatkan kita di mana dikatakan bahwa setiap pohon itu dikenal daripada buahnya. Amin, saudaraku. Nah, ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Setiap pohon itu dikenal daripada buahnya. Amin. Ya, kita belajar ya. Kalau misalnya buah anggur itu, saudaraku, pasti ya tidak mungkin dihasilkan dari semak duri, ya. Pasti dari pohon anggur, saudaraku. Dan kalau buahnya yang benar, saya percaya ya pasti dihasilkan juga dari buah Roh Kudus, saudaraku ya. Ada damai sejahtera, ada kasih, sukacita, ya, dan seterusnya ya sampai penguasaan diri, saudaraku. Nah, ini penting dalam setiap kehidupan kita semua, saudaraku ya. Dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita belajar, saudaraku ya, akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Kita melihat juga bagaimana kehidupan mereka, ya, bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana dengan keluarga mereka, hubungan mereka suami dan istri, anak-anak mereka juga, saudaraku, dan sebagainya. Kita ingin melihat buah daripada yaitu kehidupan mereka, saudara. Tapi kalau mereka hidupnya tidak benar, saudaraku, yang mungkin kawin cerai, ya kan, tapi juga bisa berkhotbah, bahkan juga menyebut dirinya nabi dan menyampaikan nubuatan-nubuatan, ya, nubuatannya tidak pernah terlaksana, saudaraku. Ini bahaya, hati-hati, nubuatannya tidak pernah terjadi. Ini jangan-jangan ini nabi palsu, saudaraku, pengajar palsu atau guru-guru palsu. Jadi kita perlu waspadai dengan baik, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku ya. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua yaitu tantangan menghadapi hawa nafsu. Ini penting, saudaraku. Ya, tantangan menghadapi hawa nafsu. Saya percaya setiap kita, termasuk hamba Tuhan pun yang namanya pastor atau pendeta, saudaraku ya, tidak lepas daripada tantangan ini dalam setiap kehidupan kita. Karena kita masih hidup dalam kehidupan darah dan daging. Tapi saya percaya ya Tuhan melalui Roh Kudus ada buah roh, yaitu penguasaan diri yang Tuhan berikan untuk kita menguasai diri kita, ya, menguasai pikiran kita, hati kita, untuk kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak benar, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Dalam
firman Tuhan tadi, ya, kita lihat ayat yang kedua, dikatakan demikian, saudaraku ya. Ayat yang kedua dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. 2 Petrus 2 ayat 2 yang ketiga, saudaraku, dan ketiga, saudaraku. Jadi kita belajar, saudaraku ya, hidup dalam kemerdekaan bukan berarti bebas dari godaan hawa nafsu. Ya, tantangan terberat sehingga ya seringkali timbul dari dalam diri kita, yaitu seorang berkata musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ya, sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia ini, salah satu tantangan terbesar adalah mengalahkan hawa nafsu kita. Kenapa, saudaraku? Karena firman Tuhan jelas berkata demikian, saudaraku. Untuk apa yang ada di dunia ini, saudara, kita belajar di sini, ya, firman Tuhan katakan demikian, ya, supaya kita apa, saudaraku? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ke-16, ya, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Amin. Jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Apa yang ada dalamnya? Ini dia, saudaraku. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, ini perhatikan, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin, saudaraku. 3 hal ini yang merupakan, yaitu tantangan yang berat, yang terberat boleh dikatakan untuk kita bisa mengalahkan, yaitu diri kita sendiri, yaitu dengan keinginan daging dikatakan, ya, lust of flesh, ya, hawa nafsu daging. Ya, kita harus hindarkan dari hal-hal yang negatif, dari percabulan, dari perjinahan, dari pornografi. Ya kan, kita harus jauhkan pikiran-pikiran kita yang negatif. Kita harus jauhkan, kita harus tolak semuanya, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Keinginan daging. Daging itu selalunya mau yang enak-enak, saudaraku. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, ya, if you want to follow me, kalau engkau ingin ikut aku, kata Tuhan, ya, kita harus apa? Kita harus sangkal diri kita. Menyangkal diri ini tidak mudah, yaitu pikul salib, saudaraku. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Menyangkal diri kita, menyangkal kedagingan kita, ya kan? Menyangkal kedagingan kita. Kita menolak setiap perbuatan-perbuatan, ya, yang tidak benar, yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ini penting yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Dan juga ada lust of eyes, keinginan mata, saudaraku ya. Ini hati-hati, ya, keinginan mata, supaya kita, ya kan, jangan melakukan dosa dengan keinginan mata kita, saudaraku ya. Hati-hati dengan mata keranjang, ya, dengan mata, apalagi, saudaraku ya, macam-macam, segala macam mata, saudaraku, yang ada. Jangan sampai, saudaraku ya, kita pergunakan mata kita hanya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, saudaraku ya. Jangan sampai mata kita berdosa. Firman Tuhan katakan kalau mata kita berdosa, cungkil mata kita itu. Wah, jangan sampai ini terjadi, saudaraku ya. Itu hukum Taurat itu, saudaraku. Tapi kita hidup dalam hukum kasih karunia. Pada saat ini kita percaya, ya, kalau kita melakukan dosa, ada anugerah Tuhan. Yang penting kita mau bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan ampuni segala dosa kita dan jangan berbuat dosa lagi. Amin, saudaraku. Ya, ini yang Tuhan lakukan juga dengan semua kita, saudaraku. Puji nama Tuhan.
Dan yang ketiga tadi baru pride of life. Dikatakan keangkuhan hidup, kesombongan, keangkuhan hidup, kecongkakan. Ini harus jauh daripada kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, ini penting, saudaraku ya. Dan yang ketiga, ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap tantangan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap tantangan, dalam setiap kehidupan kita. Ayat 9 perhatikan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Wow, ya. Jadi kita belajar di sini begitu penting, saudaraku ya, kita harus tahu ya di mana saya percaya ya, kita kalau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan lindungi kita. Tuhan pasti akan jaga kita ya. Dan saya percaya Tuhan juga yang pelihara dalam setiap kehidupan kita, saudaraku ya. Nah, ada suatu ilustrasi juga mengenai Yusuf. Yusuf adalah suatu contoh orang yang berani hidup dalam kebenaran. Alkitab menceritakan dalam Kejadian pasal yang 39 bagaimana Tuhan menolong Yusuf. Dan akhirnya Yusuf sampai di rumah Potifar ya. Sampai di sana istri Potifar sangat tergoda dengan ketampanan ya, dengan gantengnya Yusuf ini, saudaraku ya, tergoda, saudaraku ya, dia menggoda Yusuf, tetapi Yusuf yaitu menolaknya, saudaraku, karena Yusuf ingin hidup dalam kebenaran, sehingga Yusuf terhindar dari yaitu dosa perzinahan, saudaraku. Jadi karena sikapnya, akhirnya istri Potifar ini memfitnah Yusuf, saudaraku, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara ya. Tapi di penjara pun karena Yusuf adalah orang yang benar, Tuhan menolong Yusuf dengan ya menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti pada waktu itu, sehingga Yusuf ya boleh tetap hidup dalam kebenaran, dan Tuhan menyertai dia, melindungi dia, bahkan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, Perdana Menteri di Mesir, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, ada satu quote yang berkata, as long as there is someone in the sky to protect me, there is no one on earth that can break me. Amin, saudaraku. Ya, selama yaitu masih ada di langit ini orang yang melindungi kita, yaitu Tuhan yang menjaga memelihara kita, saudaraku. Ya, kita tidak takut untuk kita bisa dihancurkan di muka bumi ini, karena Tuhan ya, kita inilah biji matanya Tuhan yang Tuhan pelihara dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Secara singkat saya ingin saksikan juga kesaksian daripada keluarga saya. Ya, begitu penting, saudaraku. Ya, kalau saya bisa melihat ya bagaimana Tuhan menolong dalam keluarga kami, saudaraku ya, melalui anak kami 2 yaitu Gloria dan Victor. Gloria yang sudah menikah dengan Vincent, dengan orang bule, saudaraku, orang Amerika, puji nama Tuhan ya. Tapi dalam kehidupan mereka ya banyak tantangan juga, dan itu tantangan mereka juga tantangan kami juga, saudaraku, sebagai orang tua, saudaraku, di mana Gloria ya pernah mengalami juga waktu itu melalui contact lens-nya atau soft lens, saudaraku, yang dia lupa buka, saudaraku, atau diganti selama beberapa waktu, sehingga kornea matanya kena, saudaraku. Sehingga soft lens itu lengket dengan kornea matanya, sehingga mengakibatkan dia nggak bisa melihat, saudaraku. Sehingga dia harus menjalani yaitu operasi namanya transplant kornea mata, saudaraku. Wah, ini merupakan suatu berita yang mengejutkan kami. Jadi kami berdoa minta pertolongan Tuhan atas Gloria. Ya, akhirnya Gloria menjalani transplant kornea matanya ya selama beberapa waktu, saudaraku ya. Dan puji Tuhan dengan anugerah dan kemurahan Tuhan, akhirnya Gloria sampai sekarang ini sudah bisa mulai melihat gradually ya, sudah mulai pulih 100%, kira-kira sudah bisa melihat 95%. Puji nama Tuhan, Tuhan baik, saudaraku. Kalau enggak saya bisa bayangin, wah Gloria kalau sampai mata sebelah kanannya itu tidak bisa melihat, saudaraku ya. Wah, ini cukup menyedihkan juga, tapi Tuhan baik, Tuhan melindungi, saudaraku ya. Dan juga itu terjadi juga hal yang lain, yaitu terhadap suaminya Gloria namanya Vincent. Dia pernah mengalami cancer juga, cancer testis namanya, saudaraku.
Wah, ini memang cukup membahayakan, cukup menyedihkan juga mendengar berita ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan semua terjadi dalam kehidupan mereka. Ada maksud baik Tuhan, di mana Tuhan ingin memakai setiap kehidupan mereka, saudaraku. Akhirnya dia harus menjalani operasi. Pada waktu dia ingin menjalani operasi di rumah sakit di Houston pada waktu itu, ternyata orang tuanya menelepon atau memberi kabar untuk menunda atau tidak melakukan operasi karena orang tuanya mendapatkan mimpi kalau Vincent ini dioperasi pada waktu itu dia akan meninggal, saudaraku. Wah, ini suatu berita yang syok juga dan menakutkan. Ya, akhirnya memang ditunda walaupun dia sudah ada di rumah sakit pada waktu itu, ditunda. Ya, puji nama Tuhan, rupanya Tuhan atur semikian rupa dalam waktu yang terbaik. Pada waktu kami juga waktu itu akan ke Amerika bersama dengan Ibu Mita. Di sanalah waktu yang terbaik di mana kami bisa mengantar Vincent untuk operasinya di kota lain, saudaraku, ya, Minnesota kalau nggak salah saya pada waktu itu. Tuhan antarkan Tuhan tetapkan yang terbaik di rumah sakit di sana, saudaraku, ya. Puji nama Tuhan. Jadi akhirnya Vincent bisa menjalani operasinya dengan baik, dan setelah berapa bulan dokter menyatakan dia bebas daripada kanker. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan baik untuk itu semua. Itu terjadi. Kami melihat di sini bagaimana Gloria Tuhan tolong juga, Vincent Tuhan tolong. Sampai hari ini Tuhan menganugerahkan mereka 2 orang anak, ya, cewek dan cowok. Juga kami punya 2 orang cucu, saudaraku, ya, yang cantik-cantik dan juga yang cantik dan yang cakep, saudaraku, yang lucu-lucu, saudaraku. Puji nama Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong juga semuanya untuk Victor, saudaraku, ya, dalam kuliahnya. Tuhan bisa menyertai dia juga waktu kuliah di Amerika mendapatkan beasiswa, nggak full, kira-kira 50%, sehingga dia bisa menyelesaikan dengan baik di SMU, Southern Methodist University di kota Dallas pada waktu itu. Dan ini semua pertolongan Tuhan. Demikian juga Gloria bisa menyelesaikan kuliahnya sampai S2 di Texas, di College Station, di University Texas A&M. Dan kami bersyukur semuanya ini penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Jadi saya percaya, ya, dalam segala keadaan, tantangan sesulit apapun yang kita alami, yang Tuhan izinkan, biarlah kita tidak mudah menyerah. Kita tetap harus berjuang, saudaraku. Kita harus tetap beriman, percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menyertai kita dalam masa sulit pun. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan dan anugerah sehingga kita bisa melewati semua tantangan-tantangan yang ada, dan kita bisa keluar menjadi seorang yang lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku, ya, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, untuk gerejamu, IJF Citylink Kota Bandung, ya Tuhan, untuk Pastor Henry Sugiono dan keluarga, seluruh tim leadership, bahkan jemaat-Mu yang Tuhan kasihi. Tuhan, Engkau melindungi mereka, ya Bapa. Engkau memberkati mereka, Tuhan. Engkau pakai gerejamu menjadi berkat, ya Tuhan, bagi kota Bandung, bahkan bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan, urapan-Mu yang baru ada atas setiap gerejamu, Tuhan, jemaat-Mu, ya Bapa. Dan Engkau yang senantiasa menyertai mereka, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap kuat dan tidak mudah menyerah dalam setiap tantangan, kesulitan apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat, sehingga kami boleh menjadi orang yang lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.